Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Hadirin yang berbahagia, tamu undangan yang mulia, sahabat MSI yang dirindukan surga, Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, dalam sebuah pemberitaan media Indonesia dengan judul "Jangan Anggap Enteng Hoax", beliau mengatakan, seiring perkembangan teknologi dan informasi saat ini, hoax seakan tengah memasuki fase euforia di kalangan masyarakat Indonesia. Para pemilik gawai seolah memiliki perasaan gembira yang berlebihan dalam penggunaannya, menjadikan media sosial sebagai ladang utama untuk menyemai dusta dan prasangka tanpa mempertimbangkan fakta. Sungguh menyedihkan, memilukan, bahkan memalukan, berita fitnah bergelar hoax ini dikonsumsi oleh siapa saja, bahkan kaum intelektual sekaliber dokter dan profesor pun terpapar informasi dusta yang belum tentu benar adanya. Hadirin, Indonesia saat ini tidak hanya sedang berjuang bertarung melawan pandemi COVID-19 saja, melainkan serangan hoax yang tak kalah berbahaya. Hoax dapat melahirkan propaganda yang menganga. kebencian dan permusuhan dapat meledak di mana-mana. perbedaan pandangan dapat menimbulkan taruhan antar saudara, Bahkan dapat mengancam keutuhan negara. Maka pada kesempatan ini, izinkan kami mencoba mengurai persoalan negeri, bertabayun mencari solusi dengan menawarkan konsep Islami tentang cara menggunakan media sosial di masa kini dengan judul syarahan Qurani, bijak menyikapi hoax di media sosial, perspektif Islam, dengan landasan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
Quran yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Tamu undangan yang mulia, Sahabat MSI yang bijak bersosial media, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhairi dalam kitab tafsirnya Al-Mulir jilid 13 halaman 456, beliau menegaskan kata fasikun dan binatain pada ayat ini disebutkan dalam bentuk nakirah. Hal ini mengandung pengertian umum, seakan-akan di sini dikatakan jika ada orang fasik datang kepada kalian dengan membawa sebuah berita, maka hendaklah kalian teliti terlebih dahulu. Jangan kalian percayai begitu saja, sebab berita dari orang fasik, mereka tidak memelihara dirinya dari kefasikan yang masih satu bentuk dengan kebohongan. hadirin, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir juz 7 halaman 370, beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang mukmin untuk memeriksa dengan teliti berita dari orang fasik, dan hendaklah mereka bersikap hati-hati dalam menerimanya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menuntun kepada kita semua untuk bersikap hati-hati, tidak gegabah dan tidak tergesa-gesa dalam menerima sebuah berita. Akan tetapi hadirin, selalu melakukan klarifikasi atau tabayun secara seksama agar terukur kredibilitas sebuah informasi. hadirin yang berbahagia, Tamu undangan yang mulia, Sahabat MSI yang bijak bersosial media, data terbaru dari hasil riset yang dirilis oleh Hotline dan We Are Sosial dalam Global Report Digital tahun 2018 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang paling lama menghabiskan waktunya untuk bermain internet melalui sosial media tanpa menunggu lama berita dusta, bohong, dan rekayasa. menyerang kita lebih cepat dari corona, hanya sebentar saja singgah di mata dan lidah membaca, namun secepat kilat jari menerka, siapa lagi hendak dicerca. Jika tidak bijak menyikapinya tanpa tabayun sebagai senjata, maka yakin dan percaya konflik dan perselisihan adalah dampaknya. Hadirin, hoax seringkali menjerumuskan masyarakat ke dalam perilaku tercela, melahirkan kebencian, permusuhan, adu domba, bahkan berpotensi mendisintegrasi bangsa. Lihat saja bagaimana hoax bekerja membuat pemerintah kewalahan untuk menangani kasus demonstrasi yang berujung pada kerusuhan negara. muncul sekelompok masyarakat yang anti pemerintah, berusaha mendirikan khilafah. Pancasila dianggap salah, murka dan marah terhadap kebijakan pemerintah adalah salah satu dari sekian banyak kasus yang dilandasi oleh kesalahan informasi dan pemberbalikan fakta. Hadirin, umat Islam perlu didorong untuk melakukan klarifikasi, uji telah akurasi dan validasi informasi, serta kritis
dengan menggunakan pendekatan literasi. Jangan sampai gara-gara salah sebar informasi terjerat undang-undang ITE di negeri sendiri, mendekam dalam jeruji besi. akhirnya mati sendiri tanpa ada isi, cuma dapat ucapan inna lillahi dari mulut netizen yang berwarna ini. Selain itu dapat apa lagi? Nabi bro. Dapat apa lagi? Nabi bro. Silakan gigit jari. Hadirin, sebuah syair mengingatkan kita. Hai saudaraku, jaga jarimu dalam membagikan sebuah berita. Sampaikan kebenaran, tinggalkan kebatilan. Gunakan sosial media dengan sebaiknya. Indonesia jaya tanpa dusta di antara kita. Rumah Syarhil Quran Aceh jaya, jaya, jaya. Hadirin yang berbahagia, sahabat RSI yang dirindukan surga, dari syarahan yang telah kami sampaikan, dapatlah kita ambil dua kesimpulan. Pertama, penyebaran hoax di Indonesia dapat menjerumuskan bangsa kita ke dalam kehancuran agama dan bangsa. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kepada kita agar bijak dalam bersosial media, selektif dalam mencari, menerima, dan mengupload informasi, serta memperhatikan akurasi dengan pendekatan literasi. Sejatinya, masyarakat Indonesia membutuhkan arahan, bimbingan, dan regulasi yang pasti dari pemerintah agar rakyat Indonesia dan umat Islam bijak dalam bersosial media demi Indonesia jaya, Damai dan sejahtera. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Rumah Syarhil Quran jagoan kita, Wadah berkarya generasi muda. Kalau ingin hidup tanpa dusta, maka bijaklah menggunakan sosial media. 49. Bagus tidak bagus, yang penting penampilan. Salam alif nangro. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wahdina ila siratin mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.